Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran agama kelas 5 hari ini. Kita ada di dalam materi tentang pembagian tanah Kanaan. Ya, anak-anak masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, benar ya. Kita membahas tentang Yosua merebut bagian utara dan selatan daripada tanah Kanaan serta raja-raja Israel, raja-raja yang ada di tanah Kanaan yang dikalahkan oleh Yosua. Sebelum ibu masuk, berapa raja yang dikalahkan oleh Yosua? Ya, benar, 31 raja dikalahkan oleh Yosua. Mengapa Allah meminta Yosua untuk membinasakan setiap orang-orang yang ada di tanah Kanaan? Ya, benar sekali ya anak-anak, karena Allah mau supaya benar-benar bangsa Israel itu adalah bangsa yang dikuduskan, yang dikhususkan hanya untuk Tuhan. Sehingga Allah tidak mau mereka hidup bercampur dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga mereka itu jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu Allah meminta kepada Yosua sebelum masuk kepada tanah Kanaan, sebelum menduduki semua tanah Kanaan, setiap bangsa-bangsa, setiap raja-raja, setiap daerah-daerah orang-orangnya itu dimusnahkan semua. Sehingga hanya tinggal orang-orang Israel. Nah, dan hari ini anak-anak kita belajar tentang orang-orang Israel yang sudah ada di tanah Kanaan dan mereka dibagi untuk memiliki bagian-bagian yang ada di tanah Kanaan. Ya. Dan Yosua hari ini membagi tanah Kanaan kepada 12 suku Israel. Ya, jadi 12 suku ini berdasarkan anak-anak Yakub ya, ada 12 anak Yakub. Nah, pembagian tanah Kanaan ini anak-anak di dalam pasal 14 yang anak-anak sudah baca itu ada 4 hal yang dibicarakan di dalam pasal 14. Yang pertama, tanah Kanaan itu dibagi dalam 2 bentuk, yaitu pertama dibagi kepada 9 suku, ya. 9 suku itu ada suku Ruben, suku Simeon, suku Gad, suku Yehuda, suku Isaskar, suku Sebulon, dan suku Naftali, dan juga suku Aser. Nah, pembagian tanah-tanah Kanaan kepada 9 suku ini, anak-anak, itu sudah pernah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dapat anak-anak baca di dalam kitab Bilangan pasal 26. Nah, kembali diulang lagi di kitab Yosua pasal 14 ini. Oleh sebab itu Yosua hanya kembali menjalankan apa yang pernah diperintahkan Allah kepada Musa. Karena Yosua adalah penerus daripada atau perpanjangan tangan daripada Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan. Nah, dan ada 2 suku yang dikhususkan, yaitu suku Manasye dan suku Yusuf dan suku Benyamin ya. Jadi Manasye dan Efraim itu adalah anak-anak dari Yusuf. Nah, dari suku Manasye dan Efraim ini tanah mereka dibagi untuk diberikan kepada mereka. Dan di pasal 14 juga berbicara tentang Kaleb yang meminta tanah bagiannya yang menjadi miliknya kepada Yosua karena dia ingat janjinya, janji yang sudah pernah diberikan Tuhan kepada Kaleb melalui Musa ketika dia pergi mengintai tanah Kanaan, dan dia adalah seorang yang pulang dengan membawa berita yang baik, berita yang menguatkan, berita yang menunjukkan bahwa dia percaya akan kuasa Allah, sehingga Allah mengatakan bahwa dia akan memiliki tanah itu. Dan akhirnya Kaleb meminta kepada Yosua dan Yosua memberikan Hebron kepada Kaleb untuk menjadi tanah milik pusakanya. Dan juga ada disebutkan di pasal 14 yaitu suku Lewi. Suku Lewi ini adalah suku yang tidak mendapat bagian dari tanah Kanaan ya. Jadi kalau dihitung hanya 11 suku yang mendapat bagian di tanah Kanaan. Sedangkan suku Lewi tidak mendapat bagian di tanah Kanaan. Kenapa suku Lewi itu tidak mendapat bagian di tanah Kanaan, anak-anak? Karena suku Lewi ini adalah suku yang menempati posisi khusus dalam agama Israel, ya. Yaitu sebagai keluarga imam. Anak-anak ingat tidak bahwa suku Lewi ini mereka yang mengangkat tabut Allah, mereka yang mempersembahkan korban di bait suci, mereka yang menjaga, membersihkan bait suci, sehingga bagian mereka itu
tidak bisa ditentukan oleh Yosua, melainkan Tuhan yang langsung menentukan bagian mereka. Sehingga bagian mereka tidak disebutkan. Tetapi sudah ada bagian yang Tuhan berikan bagi suku Lewi. Nah, pasal 15 anak-anak di situ diceritakan tentang suku Yehuda, ya. Di dalam pasal 15 itu ada membahas 3 bagian, yaitu pembagian batas-batas Yehuda. Yang bagian kedua, Kaleb merebut Hebron dari ketiga orang Enak. Jadi orang Enak ini bukan nama makanan ya, tetapi orang-orang di sana nama tempatnya Enak ya. Jadi Kaleb merebut lagi, membinasakan lagi orang-orang Enak, yaitu anak-anak orang Enak, yaitu Sesai, Ahiman, dan Talmai, sehingga Kaleb benar-benar memiliki tanah Hebron dan kota-kota suku Yehuda. Anak-anak bisa baca, Ibu Yeni yakin anak-anak sudah membaginya sesuai poin-poin penting ya. Ini Ibu Yeni hanya sekedar mengulang untuk kita tahu. Nah, di pasal 16 dan 17 berbicara tentang milik pusaka Efraim dan Manasye. Ini 2 suku yang dikhususkan setelah 9 suku itu ya, anak-anak ya. Jadi Efraim dan Manasye ini adalah anak daripada Yusuf. Yang kakak bernama Manasye, yang adik bernama Efraim. Dan inilah pembagian milik pusaka Efraim, yaitu ke arah timur dia mendapatkan Atarot Adar sampai Bet Horon Hulu. Bagian barat dari sebelah utara Mikme sampai berakhir ke laut. Dan Manasye itu dia mendapatkan bagian Aser ke Mikmetat di sebelah timur Sikem sampai kepada Entapua Sungai Kana ya. Jadi ini bagian-bagian yang diberikan kepada bangsa Israel khusus milik pusaka bagi Efraim dan Manasye. Nah, anak-anak, kenapa kita mempelajari pembagian tanah Kanaan ya? Perlu diingat supaya anak-anak tahu bahwa dari pertama kita sudah belajar bagaimana Allah itu memberikan janji kepada Abraham hingga sampai kepada Yosua ya. Jadi janji itu benar-benar Allah genapi dengan benar-benar membuktikan kepada bangsa Israel bahwa apa yang Allah janjikan Allah benar-benar penuhi, yaitu dengan meminta Yosua untuk membagi tanah Kanaan. Hal ini membuktikan bahwa Allah itu setia. Allah setia, Allah yang berjanji, Allah juga yang setia menepati janjinya ya. Dan kedua, itu supaya anak-anak tahu bahwa ternyata di dalam penggenapan janji Allah itu terus memelihara umatnya. Pemeliharaan Allah sempurna dalam hidup bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Allah ya. Sehingga akhirnya orang Israel itu memiliki tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan dan mereka hidup. Nanti ke depan, minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan ada di dalam bagaimana Yosua benar-benar kembali meneguhkan iman daripada orang-orang Israel. Tetapi hari ini cukup kita sampai di sini anak-anak, kita mempelajari tentang bagian-bagian tanah Kanaan. Sampai di sini, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tuhan menyertai anak-anak semua.